sini kita akan membahas beberapa kasus kaitan dengan metode function. Pada kasus nomor 1, dikatakan di sini ada 3 variabel masing-masing variabel AR, variabel AT, dan variabel AB. Masing-masing variabel ini diisi secara berurutan, yaitu 65, 103, dan minus 12,5. Lalu terjadi pertukaran isi dari variabel tersebut sesuai dengan apa yang telah dituliskan berdasarkan konstruksi algoritma ini, yaitu isi variabel AR dipertukarkan ke AT, demikian juga sebaliknya. Selepas itu, setelah terjadi pertukaran, selanjutnya isi dari variabel AT dipertukarkan ke isi variabel AB. Instruksinya adalah tuliskan algoritma dan pemrograman dengan metode function sebelum dan sesudah dilakukan pertukaran tersebut. Nah, bila kita tuliskan konstruksi algoritmanya, berarti AR berisikan 65, selanjutnya AT berisikan 103, lalu AB berisikan minus 12,5. Selepas itu dilakukan pertukaran. AR dipindahkan ke AT, selanjutnya AT dipindahkan ke AR. Nah, oleh sebab itu, kita butuh sebuah variabel sementara, katakan adalah X. Berarti X menampung isi AR, selepas itu isi AR menampung isi AT, dan terakhir isi AT menampung isi X. Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa isi AR berisi 103 karena sudah bertukar ya. Selanjutnya isi AT berisi 65. Setelah pertukaran ini dilakukan kembali pertukaran ya sesuai dengan konstruksi algoritma. Katakan kita masih menggunakan variabel sementara yang sama, yaitu variabel X. Berarti X menampung isi AT dan AT menampung isi AB dan AB menampung isi X. Maka sampai di sini diperoleh bahwa AR telah berisi nilai 103, selanjutnya AT berisi nilai minus 12,5, dan AB berisi nilai 65.
Sekarang kita akan tuliskan algoritma dan pemrogramannya setelah kita lakukan simulasi dengan konstruksi algoritma sesuai pada soal. Kita buatkan nama filenya, nama source code-nya, katakan adalah fgs 1a.py. Setelah itu kita buat fungsi barunya, katakan fgs tkr. Setelah itu kita tetapkan variabelnya, karena ada 3 variabel yaitu AR, AT, dan AB. Lalu kita kopikan, kita pastekan di baris paling bawah, lalu kita ubah variabelnya dengan variabel baru, katakan A, lalu B, lalu C. Jadi nanti variabel A akan menggantikan AR, B ke posisi AT, dan C ke posisi AB. Selanjutnya kita inputkan ya isi masing-masing dari variabel. Karena A seposisi dengan AR, maka kita isikan 65. Lalu B kita isikan 103, dan terakhir C kita isikan minus 12,5. Setelah itu di dalam fungsi fgs tkr kita tuliskan statement-statement untuk melakukan pertukaran X ya, sesuai dengan apa yang telah dituliskan pada konstruksi algoritma. Ini kita tuliskan. Ya. X menampung AR, lalu X itu bukan proses, lalu isi variabel AT menampung isi variabel A, menampung isi variabel X. Nah, dikatakan ketiga pertukaran. Maka sebelum fungsi ini dieksekusi, haruslah kita tuliskan terlebih dahulu baris program untuk menampilkan isi variabel sebelum dilakukan proses pertukaran. Ini tampilkan ya. A kasih spasi, lalu B kasih spasi, lalu C. Nah, demikian juga di dalam blok fungsi ini kita tambahkan isi dari variabel AT
AR, AT, dan AB. Oke. AR dulu ya. Lalu kasih spasi, selanjutnya AT, selanjutnya adalah AB. Sampai di sini kita telah selesai menuliskan seluruh algoritma dan pemrogramannya. Lalu kita akan lakukan eksekusi. Kita panggil Python-nya. Lalu kita eksekusi. Dan terlihat di sini sesuai dengan konstruksi algoritma bahwa ditampilkan isi variabel sebelum dan sesudah terjadi pertukaran. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke soal berikutnya. Jadi ada sebuah algoritma dan pemrograman yang disusun berdasarkan cara flowchart. Instruksinya adalah tuliskan algoritma dan pemrograman dengan menggunakan metode function. Karena sudah ditunjukkan dalam bentuk flowchart, maka kita sudah mudah menuliskan langsung algoritma dan pemrogramannya. Katakan nama source code-nya adalah fgs2a.py. Kita tuliskan kata kunci untuk membuat fungsi baru. Lalu katakan nama fungsinya adalah fgs hitung. Nah, selanjutnya, jadi tanda titik dua ini bisa berimpit, bisa kita kasih spasi. Ya. Nah, isi di dalam tanda kurung adalah variabel sesuai apa yang ditunjukkan pada soal, yaitu variabelnya adalah AX. Lalu fungsi fgs hitung ini kita copy, lalu kita pastekan di paling bawah baris, berikan titik koma, ganti variabel jadi variabel baru, katakan R, lalu sesuai dengan flowchart R yang lain adalah variabel AX menerima inputan dengan metode input value by end user. Maka kita berikan N R sama dengan input, tuliskan kalimat tentukan nilai
Lalu setelah itu, isi R ini harus kita transformasi ke numerik. Ada dua pilihan, ke integer atau ke pecahan. Nah, kita gunakan yang pecahan karena range bilangannya lebih lebar ya, lebih luas. Maka float lalu R, tampungkan kembali ke R. Sampai di sini kita sudah memperoleh nilai di variabel R yang nanti akan digantikan oleh variabel AX. Nah, sesuai dengan flowchart, ya, kita masuk ke baris ini, isi dari variabel AX ditampungkan ke variabel XL. Maka bisa kita tuliskan XL sama dengan AX. Selepas itu, kita tuliskan statementnya. XL dikurang 3 dibagi 2. Hasilnya tampungkan ke variabel AX. Lalu tampilkan isi variabel AX. Selanjutnya di baris kedua, tampilkan isi variabel XL. Nah, menampilkan isi variabel AX dan XL, ya, kalau secara default pada flowchart, secara vertikal. Namun, sah-sah saja bila ditampilkan secara horizontal. Nah, asumsi kita akan tampilkan secara vertikal. Berarti print, ya, sesuai pada flowchart, ditampilkan terlebih dahulu isi variabel AX. Selepas itu, kita tampilkan isi variabel XL. Kita uji. Misalkan nilainya adalah 0. Maka hasilnya adalah minus 1,5 di AX, sedangkan XL nilainya 0. Karena dari statement ini, ya, saat AX diberikan 0, maka AX nilainya adalah 0. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Nah, pada soal ketiga ini ada sejumlah deret bilangan, ya, di mana diminta untuk ditampilkan secara horizontal. Nah, biasanya, ya, kita menentukan dulu batas bawah, batas atas, dan selisih antar bilangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan dari perspektif berbeda, ya. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu konstruksi algoritmanya. Kalau kita uraikan, ya,
min 3 ini menempati indeks pertama, 0 indeks kedua, 3 indeks ketiga, 6 indeks keempat, 9 indeks kelima, 12 indeks keenam, 15 indeks ketujuh, 18 indeks ke-8, lalu lalu 21 itu indeks ke-9, ini indeks ke-9, dan 24 indeks ke-10. Jadi ada 10 bilangan sesuai pada soal yang tertulis di sini. Maka bisa kita tuliskan, bila ini adalah indeks, ya, berarti indeks 1 itu sama dengan min 3 lalu di sini kalau kita perhatikan selisih antar bilangan adalah 3, ya. Jadi delta sama dengan 3. Berarti bisa kita tuliskan sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu. Indeks 2 min 3 supaya dapat 0 berarti dia ditambah 3. Ya. Selanjutnya indeks ya. Hasil dari indeks kedua ini kan ditambah 3. Ya. Indeks kedua, indeks pertama itu min 3, indeks kedua min 3 ditambah 3. Nah, indeks ketiga bisa kita simpulkan indeks kedua ditambah 3. Nah, indeks kedua itu kan min 3 ditambah 3. Berarti bisa kita tuliskan sebagai berikut. Min 3 tambahkan 3. Berarti dengan cara yang sama, indeks keempat min 3 tambah 3 tambah 3 ditambah 3. Berarti ya ini sampai nanti ke indeks ke-10. Nah, sampai di sini bisa kita buat satu pola bahwa ya, itu ditambah 3 dikali 3. Ya. Nah, indeks ketiga bisa juga kita gunakan pola yang sama, min 3 ditambah 3 kali 2. Demikian juga indeks kedua bisa kita tuliskan min 3 ditambah 3 kali 1. Dan di indeks pertama bisa kita uraikan min 3 ditambah 3 kali 0. Nah, sampai di sini ada satu pola, ya. Jadi kalau misalkan dia indeks pertama, kita dapatkan sebuah rumus atau fungsi, ya, min 3 ditambah 3 dikali indeks 1 dikurang 1. Demikian juga indeks kedua, min 3 ditambah 3 indeks 2 dikurang 1. Indeks ketiga sama dengan min 3 ditambah 3 dikali indeks 3 dikurang 1. Begitu seterusnya. Sehingga kalau kita
lanjut ke indeks ke-9, ya, itu bisa kita simpulkan min 3 ditambah 3 tambah, ya ini katakan titik tambah 3 sama dengan min 3 ditambah 3 dikali 9 dikurang 1. Nah, yaitu 8. Dan terakhir, indeks ke-10, min 3 ya, ditambah 3 tambah tambah 3 itu sama dengan min 3 ditambah 3 kali 9. Jadi sekali lagi, algoritma dan pemrograman identik dengan sebuah pola. Karena ada satu pola, maka kita bisa menyusun algoritma dan pemrogramannya. Sampai di sini kita bisa menuliskan source code-nya. GS 3A.py. Nah, jadi ini adalah indeks, ini merupakan formula atau rumus atau fungsi nanti yang akan kita tuliskan, dan ini adalah indeks dikurang 1. Ya. Nah, indeks inilah nanti akan kita lakukan counter supaya dia bergerak naik. Maka kita tuliskan def, katakan fungsinya adalah dr dari kata deret. Lalu setelah itu, nah, variabel mana yang akan kita gunakan di sini? Nah, berdasarkan ya pada kasus, di sini kita akan gunakan indeks dan banyaknya bilangan, atau kalau dalam istilahnya adalah batas atas. Nah, misalkan sini kita berikan variabelnya adalah x dan n. Kita kopikan, lalu kita ganti dengan variabel baru, katakan a, dan lalu a kita berikan bilangan 0, ya, karena indeksnya dari 0, kita setting, kita setup. Selanjutnya B, itu banyak bilangan, ya, itu ada 10. Setelah itu, kita akan isi fungsi dari FGS DR, yaitu kita langsung tuliskan struktur kendali proses perulangan. Di sini kita gunakan for, di for i in range, ya, dalam kurung n, di mana n ini kan diambil dari isi variabel b, ya, lihat posisinya yang bersesuaian. Selanjutnya kita bangun sebuah fungsi, katakan hasilnya semua kita tambahkan ke variabel z, hasilnya berarti z sama dengan ya, min 3. Lihat di sini yang tadi akan kita ambil.
ditambah 3 dikali X, ya, di mana X ini dari isi variabel A. Nah, supaya X ini bisa bergerak naik, maka kita tambahkan X sama dengan X ditambah 1. Nah, namun, setiap hasil Z yang sudah dihitung, langsung kita tampilkan. Ya, jadi alur proses seperti itu, setelah ditampilkan, jadi karena dia 0, berarti nanti Z ini hasilnya adalah min 3. Tampilkan, setelah itu increment atau counter 1, jadi isi dari X ini sebagai indeks ditambah 1, setelah itu dihitung, tampilkan. Begitu seterusnya sampai terpenuhinya N sama dengan 10. Nah, karena N sama dengan 10, berarti ini 0 sampai dengan 9. Ya, jadi di sini kita tuliskan print Z, katakan kita tampilkan secara horizontal, sesuai dengan pada instruksi soal. Nah, demikian. Sekarang kita akan uji. Kita panggil. Hasilnya keluar sesuai dengan apa yang ditampilkan pada soal. Nah, sekali lagi, algoritma yang kita tuliskan ini ya, itu dari perspektif berbeda, di mana selama ini kita selalu mengacu kepada batas bawah, batas atas, dan selisih antar bilangan. Demikian paparan contoh soal pada kesempatan ini.